Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang tidak sabar menunggu film VHS terbaru? Sebelumnya Sakahayang kembali ingatkan, film VHS ini adalah kompilasi. Ingat, kompilasi dari rekaman-rekaman mengerikan yang dipadukan menjadi satu film. Jelas ya? Oke, karena kali ini kita akan membahas film yang berjudul VHS Beyond 2024. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Segmen pertama ini diawali dengan sebuah vlog dari petugas polisi yang sedang melakukan perjalanan menuju markas. Stay close and keep the camera rolling. Keep your eyes open, your mouth. Do exactly as they say. Hey guys. Setibanya di markas, Albert selaku ketua memberitahu jika kita kembali mendapat laporan penculikan bayi. Dan yang lebih mencengangkan, selama 3 bulan terakhir ini mereka telah mendapati kasus penculikan bayi sebanyak 17 kali. Namun kini Albert yakin kasus ini akan segera terungkap karena tim mata-mata dari Intel Los Santos berhasil membuntuti si pelaku hingga menemukan lokasi persembunyiannya. Dengan begitu, Albert pun meminta semua orang untuk bersiap karena kali ini kita akan melakukan penggerbekan. Hey, body bag. Come here. Di tengah persiapan, si bewok Burme memanfaatkan si kameramen untuk membawa amunisi tambahan. I hope you're ready, rookie. Fuck this man. Load up! Wow. Setibanya di kawasan rumah terbengkalai, mereka pun heran saat melihat gelagat seorang pria berseragam mandor yang sangat aneh. Lantas, mereka pun bersiap melakukan penangkapan. Let's go. Anjay, bagaikan tim Expendables, mereka terlihat keren dan pede saat melakukan penggerbekan. Eyes on that window. God damn it! My God! Sontak mereka pun kaget saat rumah ini dihuni banyak zombie brutal. Stay with me. Di tengah situasi tegang, mereka pun tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi di rumah ini. Lalu tiba-tiba, sontak si kameramen pun panik saat dikejar-kejar zombie Dr. Salvador. Setelah lolos dari kejaran Salvador si zombie Senso, si kameramen pun heran saat melihat patung aneh yang terbuat dari ranting pete. Akhirnya, mereka pun berhasil meratakan semua zombie aneh yang berada di rumah ini. Dan saat mereka mengeceknya, semua orang pun bergidik ngeri dengan penampilan zombie yang terlihat tidak biasa ini. Tak cuma itu, di jidat setiap zombie terdapat koyo yang menempel. Di tengah kebingungan, mereka pun kaget saat mendengar suara gaduh dari lantai 2. Riley! Babies anyway. It's blocked. Look at this. God. Di tengah pengecekan, sontak mereka pun heran saat menemukan telur yang seperti meteor menabrak atap rumah ini. Lalu tiba-tiba, Hey, behind you! Oh. Fucking out of it.
Setelah dikagetkan zombie subur, mereka yang heran berniat mengecek jidatnya. Dan setelah dicek, rupanya setiap zombie di tempat ini tidak memiliki otak dan dikendalikan semacam parasit. Lantas, Albert yang mendengar sesuatu meminta kameramen untuk mengecek lubang kecil dengan kameranya. Hang on, E.T. We're coming up there! I see something. Dirasa ada sesuatu di lantai 3, mereka yang kehilangan si Kosim bergegas mengeceknya. Let's go here first. Come on, come on, come on. Give me it. Get in, Tommy. Oh man. Buddy. Melihat sosok zombie menggendong bayi, mereka yang mengikutinya menemukan sebuah pintu yang mengarah ke loteng. My God! Sontak mereka pun ngeri saat menemukan bayi yang terlihat memiliki paruh. Mereka pun menyadari jika bayi-bayi yang diculik semuanya dikumpulkan di tempat ini. Di saat itu pula mereka pun mendengar suara aneh dari kegelapan. It's feeding the baby. My God, lagi! Betapa syoknya mereka saat melihat sosok alien berbentuk burung menyedot otak si Kosim dan memberikan otak itu pada si bayi untuk dimakan. Dan rupanya, sosok ini adalah alien Bangomorph. E.T., wait, wait. I don't want to do this. Keep back. Come on. Shit. Room. This is what it's like. Hey, it's not going. Akhirnya, mereka berhasil menghabisi alien bangau yang ingin mengubah para bayi menjadi anaknya. Dan ternyata, kukira cupu ternyata suhu. Selama ini mereka sudah biasa melakukan misi menghabisi makhluk-makhluk aneh, di mana mereka adalah tim PPMDN, pasukan pembasmi makhluk di luar Nurul. Lanjut pada rekaman mengerikan kedua yang berkisah di negeri Perindapan. Terlihat sekelompok paparazzi sedang menunggu kedatangan seorang artis Bollywood terkenal. एक स्माइल कर दीजिए मैम, इधर कैमरे की तरफ देखिए मैम प्लीज। मैम एक बार मैम कैमरे की तरफ Melihat Arnab yang terjatuh, temannya yang bernama Sonu langsung menolongnya. Namun meski terkena pecahan beling bajai, Arnab tidak masalah asal ia bisa melihat si artis dari dekat. Lalu tiba-tiba, Arnab mendapat telepon dari bosnya yang menyuruh dirinya untuk segera pergi ke kota Aca-Aca Nehi-Nehi. Karena saat ini, ada salah seorang produser yang sedang melakukan sesi syuting film di tempat tersebut. Mendengar hal itu, mereka pun langsung OTW meski jaraknya cukup jauh. बस इधर ही. Setelah melakukan perjalanan jauh, rupanya mereka ditugaskan untuk memotret seorang artis Bollywood bernama Tara secara diam-diam agar tidak kena pajak. Namun Sonu berkata, jika cenah Tara memiliki ilmu hitam dan pesugihan untuk mendapat ketenaran. Dirasa omong kosong, Arnab langsung memanggil bestinya yang bernama Jarjit untuk mengizinkan mereka masuk ke studio. क्लैप करने आए, निकल राइस डालो भाई। में आई मस्तानी छोटी चिंगारी रे राहों से Fiery and so wanted. और कितने टेक्स लेगा तू? हाँ Di tengah proses syuting, sang sutradara pun ngamuk saat Tara tidak kompak dengan penari lainnya. Lantas sutradara meminta Tara untuk beristirahat terlebih dulu. Dirasa ini kesempatan, Arnab berusaha menyelinap masuk ke ruang ganti, sementara Sonu mengawasinya di luar. वैनिटी वैन के पीछे जाके छुप जाइए. तेरे को बुला रहे अंदर जा. नहीं मैं करता हूँ. सुनो.
Lights! Sesaat kemudian, si manajer pun memarahi Tara yang kurang berimprovisasi. Ia pun diminta untuk lebih improve karena segmen selanjutnya akan segera dimulai. Really sorry, मैम वो मैं Sontak Arnab pun kaget saat mendapati kulit wajah di lemari Tara. Lantas ia yang ketahuan beralasan jika dirinya hanyalah petugas pembasmi kecoa. Dan saat akan pergi, Arnab yang so perhatian tiba-tiba berusaha menyemangati Tara, di mana artis secantik Tara pantas mendapatkan tempat yang lebih baik, seperti main di film Krishna contohnya. Namun Tara berkata, jika aku tidak bisa pergi meninggalkan manajer karena dia adalah orang yang menciptakanku. Namun Arnab berkata, kamu adalah artis terkenal, kamu bisa melakukan apapun yang kau mau. Mendengar perkataan Arnab, tiba-tiba saja Tara senang dan berniat melakukan sesuatu. Tak cuma itu, Tara pun berkata jika ia menyukai wajah Arnab. ये क्या कर रहे हो? अब मैं ये गुलामी कर, अब मैं तुम्हारा नकाब पहनूंगा। My God, betapa syoknya Arnab saat menyadari jika Tara ini merupakan sebuah android. क्या ये क्या कर दिया तुमने? सारा Bagaikan di Fatality Reptil, si manajer tak sempat berkata sedih dan ia pun harus tewas dengan wajah melepuh. Dan kini, si android berniat menambah kekuatannya. Di tengah backsound India yang mencekam, Sonu yang melihat Jarjit mengajaknya untuk segera pergi. Malang sekali Sonu pun harus tewas setelah merasakan kelilipan jempol. Sementara di sisi lain, Arnab berusaha mencari jalan keluar. Betapa paniknya Arnab saat android ini datang dan menginginkan wajahnya. Setelah menggunakan wajah Arnab, si android pun bergegas menghabisi semua orang yang ada di luar. Mengerikan sekali, setelah kesadaran android ini dibangkitkan Arnab, ia pun menyerang manusia secara membagong buta. Apakah android ini salah satu ciptaan Weyland Yutani? Pejah peduli bagong. Kemudian pada segmen ketiga ini terlihat sekelompok remako alias remaja kolot sedang merayakan ulang tahun seorang pria bernama Jack dengan melakukan aksi skydiving. Di tengah keseruan, mereka pun tidak sabar untuk meluncur dan menjajal adrenalin di ketinggian. This is some next level best friend shit. 120 miles an hour for about 60 seconds. Hey, I got you. Okay. All right, let's 3 minutes, guys. 3 minutes. I felt all of that, man. Look out the window. Starboard. Namun sesaat sebelum terjun, si pilot berkata jika ia melihat sesuatu yang aneh di luar. Easy, guys. No. 51. We're headed back. My God,
Sontak mereka pun panik saat melihat tim militer sedang memburu sebuah pesawat UFO. Dan kali ini, pesawat mereka mengalami error seolah tersedot sesuatu. Saat melayang di udara, Jack pun panik dengan temannya yang malah pingsan dan belum menarik parasut. Akibat insiden tersebut, Jack dan yang lainnya pun harus terdampar di kebun jeruk Nami. Di tengah nyeri dan pegalinu, Jack yang khawatir berniat mengecek keadaan temannya. Betapa syoknya Jack saat melihat Logan tewas dengan kepala yang copot. Dan apakah Logan akan menjadi hantu jeruk peras? Di tengah rasa syok, Jack yang mendengar teriakan dari arah lain bergegas mencarinya. Saat bertemu Britney, ia pun menanyakan keberadaan Logan dan Jack. Lantas dengan berat hati, Jack mengatakan jika Logan telah tewas tersabet tali parasut. Tak lama kemudian, mereka yang mendengar teriakan bergegas mengeceknya. Sontak mereka pun kaget saat melihat Asep tercucuk puing pesawat. Saat si Asep tidak terselamatkan, Jack kembali mendengar teriakan yang diduga merupakan suara istrinya. Bisa kita lihat, sosok alien berkaki belalang berkeliaran di kebun jeruk. Oh shit! Come on! Come on! Yo, what the? Hey guys! No, stop! I heard Jess! Oh my god! Bernie! Ah! Oh my god! Oh my god! Go! Go! Saat satu persatu dimangsa, mereka pun bingung harus kabur kemana. What? Where you going? Go! Run! Mengerikan sekali, Noah pun tewas disetrum alien sampai matang. Di tengah situasi mencekam, Jack pun berusaha kabur sambil mencari istrinya. Jess! Jess! Betapa syoknya Jack saat mendapati istrinya telah tewas dengan wajah yang di-unboxing. Di tengah rasa syok, Jack yang mendengar suara mobil bergegas mengejarnya. Akhirnya Jack pun berhasil menemukan seseorang untuk dimintai tolong. Namun saat meminta tebengan, si pemilik kebun bernama Kang Abuy malah menganggap Jack sebagai pembegal. To get the fuck out of here right now, okay? It killed you. I'm not like. Melihat alien tiba-tiba hilang, Jack pun bergegas pergi dari tempat ini. Namun saat akan pergi, sontak ia pun heran dengan mobil dan barang-barang yang tiba-tiba melayang. Malang sekali, Jack yang berulang tahun pun harus tutup usia akibat suwe bertepatan dengan invasi alien. Lanjut pada rekaman mengerikan keempat.
terlihat seorang vlogger cantik mirip Barbie yang bernama Haley baru saja tiba di sebuah gurun gersang bernama Halodo, di mana menurut cenah, di gurun Halodo ini sering dipakai para alien untuk mendaratkan UFO mereka. Meski di luar Nurul, namun Haley ingin membuktikan kebenarannya. Namun pertama-tama, ia akan mewawancara beberapa warga untuk memberikan kesaksian. And they kind of came and went very quick. Little one broke off. Y luego todas se fueron, menos una. Singkat waktu setelah menanyakan pada beberapa warga, Haley menyimpulkan jika rumor tentang kemunculan UFO ini cukup membuatnya penasaran, karena menurut mereka UFO yang dimaksud akan muncul di malam hari tepat di tengah gurun. Maka dari itu, Haley berencana ngecamp sekaligus mengawasi kemunculan UFO. Singkat waktu di malam harinya, Haley menjelaskan jika menurut warga kedatangan UFO selalu datang dengan munculnya cahaya di langit. Dan kebetulan, kini ia melihat cahaya yang mencurigakan. That's incredible. Dan benar saja, ia pun mendapati cahaya aneh yang hanya bisa ditangkap dengan inframerah. Dirasa itu adalah UFO, Haley bergegas mendekatinya. We did it, baby. Okay. Light in the distance? Setelah menemukan cahaya, ia pun berniat mengeceknya dari dekat. Hingga setelah didekati, ia pun menemukan sebuah membran aneh. Lalu tak lama kemudian, membran itu terbuka seperti pintu masuk. Lalu tanpa pikir panjang, Haley pun nekat masuk ke dalam UFO. It's made out of it's like a skin. It's maybe some kind of, I don't know. I'm not seeing any. Di dalam UFO, Haley pun terperangah dengan interior UFO yang jauh dari alat-alat modern seperti di film, dan malah terlihat organik. Di saat itu pula, ia pun melihat seutas benang membentang. Haley pun iseng menyentuhnya. Selain mengeluarkan suara aneh, tangannya langsung terluka setelah menyentuh benang itu. Tapi tiba-tiba, Oh my God. sontak ia pun tak percaya saat partikel tadi menyembuhkan lukanya. Haley pun merasa partikel tadi merupakan nanotek yang akan mengobati luka secara otomatis. Di tengah rasa kagum, ia pun panik saat mendengar sesuatu yang mendekat. Singkat waktu, entah sleep atau apa, Haley melihat si alien seperti tertidur dalam cangkang. Kemudian, Haley yang penasaran kembali menyentuh benang-benang tajam. Saat proses penyembuhan, Haley pun merasa heran saat menemukan dua wadah berisi gurita dan laba-laba. Ia pun yakin jika alien ini membawanya untuk diteliti. Dirasa nggak akan bener, Haley pun berusaha untuk keluar dari dalam UFO. Akan tetapi, Haley pun panik saat pintu keluar tiba-tiba menghilang. Apalagi kini, UFO itu akan segera lepas landas. No. Sontak Haley yang sadar pun syok parah, di mana hanya dalam beberapa detik saja dirinya terbang sampai keluar angkasa. Di mana dari sini, Haley bisa melihat dengan jelas planet bumi. Namun kini, Haley tiba-tiba merasa jika pesawat ini akan berpindah galaksi. My God! Akibat akselerasi kecepatan cahaya,
Heli pun terpental dan membuat tubuhnya hancur berantakan. Dan sungguh mengerikan, tubuh Heli yang hancur berkeping-keping kembali disembuhkan partikel penyembuh. Namun kini, tubuhnya membentuk campuran laba-laba dan gurita. Rupanya gurita dan laba-laba dalam toples UFO digunakan alien untuk membuat mutasi genetis. Bagaikan gambaran neraka, Heli yang terjebak di pesawat ini tidak bisa mati meski ia mendiskon umur berkali-kali. Heli pun harus merasakan penderitaan tiada akhir dengan wujud yang mengerikan karena terus disembuhkan oleh partikel penyembuh yang mengkopi DNA laba-laba dan gurita. Dengan kata lain, Heli akan terus seperti ini untuk selamanya. Oke, setelah kita melihat beberapa rekaman mengerikan adanya sosok alien, kini kita melihat beberapa YouTuber yang menemukan bukti rekaman lain dari adanya sosok alien di antara mereka. Menurut kalian, apakah alien itu benar-benar ada atau hanya ada di merek celana bocil saja? Mikir sendiri karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Film yang cukup mengerikan bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena seperti biasa, VHS merupakan kompilasi dari beberapa rekaman mengerikan. Dan di film ini temanya adalah invasi alien. Akan tetapi kira-kira menurut kalian lebih mengerikan VHS Beyond atau VHS sebelumnya? Tulis di kolom komentar. IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film VHS Beyond 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.